Uni Eropa, serang 5 komoditas RI sekaligus, Prabowo naik pitam, lawan gugatan Uni Eropa. Uni Eropa menggugat komoditi-komoditi Indonesia, tentu saja hal ini tak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kemendak, RI, membeberkan bahwa saat ini terdapat 5 kasus, kebijakan Indonesia yang bersinggungan, dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, bahwa kasus pertama antara Indonesia dengan UE adalah, perihal kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari Indonesia yang dijegal. Dan kita tahu, sebetulnya ada 5 kasus di WTO, antara kita dengan European Union, satu yang kasus nikel, itu yang diajukan oleh European Union. Selain itu, Bara mengatakan kasus lainnya menyinggung perihal minyak sawit, CPO, ada pula kasus stainless steel Indonesia, di Morowali yang dikenakan bea masuk tambahan, countervailing duty. Setelah itu kita mengajukan 4 kasus, yang kedua itu soal CPO, yang kemudian ketiga itu soal stainless steel, itu yang baja yang dihasilkan oleh pabrik di Morowali yang dikenakan countervailing duty, tambahnya, Bara mengatakan, kasus tersebut, lantaran UE menuding produksi stainless steel, di Indonesia itu hasil pemberian subsidi dari pemerintah China. Dan dikenakan dengan namanya transnational subsidi, yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah. Padahal itu menurut ketentuan WTO itu tidak diatur sama sekali, bebernya. Kasus lainnya, lanjutnya, ada pula kasus yang diajukan oleh Indonesia perihal penerapan tarif biodiesel yang masuk ke UE. Terakhir, kasus perihal kasus turunan minyak sawit yakni fatty acid, yang dikenakan anti-dumping duty atau pengenaan bea masuk anti-dumping. Kemudian yang keempat itu soal biodiesel, itu juga kita ajukan. Karena mereka menerapkan tarif mengenai biodiesel kita, yang masuk ke European Union Market. Yang kelima yang terakhir itu soal fatty acid. Fatty acid itu adalah turunan byproduct dari CPO, itu dikenakan anti-dumping duty oleh EU, ujarnya. Bara mengatakan, posisi Indonesia dilematis, lantaran sejatinya Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan UE, namun di lain sisi Indonesia juga ingin menyelesaikan perlindungan komprehensif ekonomik, Partnership Agreement, CEPA. Ini cukup challenging ini hubungan kita dengan EU. Di satu pihak kita ingin menyelesaikan perlindungan CEPA ini, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di lain pihak kita juga ada 5 kasus yang aktif di WTO ini, tandasnya. Uni Eropa menggugat komoditi-komoditi Indonesia, tentu saja hal ini tak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kemendak, RI, membeberkan bahwa saat ini terdapat 5 kasus, kebijakan Indonesia yang bersinggungan, dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, bahwa kasus pertama antara Indonesia dengan UE adalah, perihal kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari Indonesia yang dijegal. Dan kita tahu, sebetulnya ada 5 kasus di WTO, antara kita dengan European Union, satu yang kasus nikel, itu yang diajukan oleh European Union. Selain itu, Bara mengatakan kasus lainnya menyinggung perihal minyak sawit, CPO, ada pula kasus stainless steel Indonesia, di Morowali yang dikenakan bea masuk tambahan, countervailing duty. Setelah itu kita mengajukan 4 kasus, yang kedua itu soal CPO. Yang kemudian ketiga itu soal stainless steel, itu yang baja yang dihasilkan oleh pabrik di Morowali yang dikenakan countervailing duty, tambahnya, Bara mengatakan, kasus tersebut, lantaran UE menuding produksi stainless steel, di Indonesia itu hasil pemberian subsidi dari pemerintah China. Dan dikenakan dengan namanya transnational subsidi, yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah. Padahal itu menurut ketentuan WTO itu tidak diatur sama sekali, bebernya. Kasus lainnya, lanjutnya, ada pula kasus yang diajukan oleh Indonesia perihal penerapan tarif biodiesel yang masuk ke UE. Terakhir, kasus perihal kasus turunan minyak sawit yakni fatty acid, yang dikenakan anti-dumping duty atau pengenaan bea masuk anti-dumping. Kemudian yang keempat itu soal biodiesel, itu juga kita ajukan. Karena mereka menerapkan tarif mengenai biodiesel kita, yang masuk ke European Union Market,
Yang kelima yang terakhir itu soal fatty acid. Fatty acid itu adalah turunan byproduct dari CPO, itu dikenakan anti-dumping duty oleh EU, ujarnya. Bara mengatakan, posisi Indonesia dilematis, lantaran sejatinya Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan UE, namun di lain sisi Indonesia juga ingin menyelesaikan perlindungan komprehensif economic partnership agreement, CEPA. Ini cukup challenging ini hubungan kita dengan EU. Di satu pihak kita ingin menyelesaikan perlindungan CEPA ini, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di lain pihak kita juga ada 5 kasus yang aktif di WTO ini, tandasnya.